sekali hanya kita pada saat mendengarkan bacaan suci Al-Quran. Pada saat kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dengan seksama, tentu itu pun menjadi salah satu ibadah bagi kita. Terlebih jika kita membacanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kita, hudan linnas. Nah, baik, buat Anda yang baru saja bergabung di Cahaya Indonesia, di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustaz Warsawinata, dengan tema menikah karena Allah, bukan konten. Kita langsung pakai aduh. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Cahaya Hati Ainis yang semoga terus diberi kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diberi keistiqomahan untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga sehat, Bu, walaupun gak ada yang nanya. Alhamdulillah, ibu-ibu, jumpa saya Warsawinata dari Cirebon. Warso itu lelaki, binata ganteng. Ibu-ibu hadirin sekalian, kita semuanya tahu bahwasannya kita adalah milik Allah. Ayat tadi yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21, yang mana ayat ini adalah runtutan 6 ayat dari ayat-ayat yang luar biasa, awalnya sama semua. Ayat ke-20 sampai ayat ke-25. Yang pertama, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Jadi awalnya ayat 20, 21 sampai 25 awalnya wa min ayatihi. Dan ayat 21 yang dibacakan oleh Qari'ah Al-Mukarramah tadi adalah ayat ke-21 dengan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari salah satu tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan kita. Di ayat yang ke-22 Allah menceritakan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah setelah Allah menciptakan manusia dengan dari tanah itu. Yang kedua, menciptakan manusia berpasang-pasangan. Setelah itu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan bahasa yang luar biasa, begitu banyaknya, dan warna yang begitu banyaknya. Sampai terakhir di dalam ayat yang ke-6-nya, dari 6 runtutan ayat, Allah menggambarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah yang semoga terus diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan kita ternyata satu urutan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Langit Allah ciptakan begitu luar biasanya. Kemudian Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan petir. Dan ternyata di salah satu ayat dari runtutan ayat tadi, di ayat 21,
dan dari tanda kekuasaanku adalah aku ciptakan pasangan-pasangan kalian. Luar biasa. Artinya pasangan kita seburuk apapun mungkin, sehitam apapun barangkali, itu adalah tanda dari kekuasaan Allah. Jadi ayat ini sebetulnya ingin mengingatkan kepada kita, semuanya ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Betul, kita akan kembali kepada Allah semuanya. Kalau dalam bahasa kita nih mau pulang kampung semuanya, betul. Kalau orang pulang kampung dari Depok ke Cirebon, daerah saya, kira-kira senang nggak kalau pulang kampung? Senang. Dari Jakarta ke Cirebon, senang nggak pulang kampung? Senang. Jadi ibu-ibu senang siap pulang kampung? Loh, sebentar, saya ulang sekali lagi. Katanya pulang kampung senang. Pulang kampung tuh senang. Tapi kenapa ketika saya tanya, yuk kita pulang kampung, ya sudah minggu depan siap kita buat travel pulang kampung sama-sama, siap? Belum siap juga. Tahun depan siap? Belum siap juga. Ya, jadi kapan siapnya ini? Dan ternyata memang orang yang pulang kampung ada yang gak seneng kan? Kenapa kira-kira ada orang yang ngerantau ke Jakarta gak berani pulang kampung ke Cirebon? Karena kurang ongkos. Yang kedua karena apa? Bisa jadi dia punya utang di kampung. Betul? Bisa jadi. Jadi dia punya masalah dengan orang kampung. Atau bisa jadi dia itu nggak ngerasa sebetulnya dia sedang pulang, sedang dalam masa rantauan. Jadi nggak ingat pulang kampung. Padahal kita ini semuanya adalah pasti pulang kampung. Kalau tidak minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi. Ibu dulu atau saya dulu? Ya sudah, ibu dulu, saya terakhir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata penyebab kita semuanya tidak ada. Yang siap pulang kampung mungkin kurang ongkos, atau bahasa lainnya kita kurang bekal. Jadi bekal kita ini bagaimana selama ini? Kalau saya tanya ke anak muda, mungkin masih lama umurnya kata mereka. Ini kayaknya ini sudah muda semua. Mudanya sudah. Masih saya tanya, kok masih belum siap juga? Ini berarti kita perlu menambah durasi persiapan kita. Oleh karena itu, yuk mari, apabila kita memang ongkosnya kurang atau bekalnya kurang, berarti yuk kita siapkan sejak sekarang. Yang kedua ini yang repot. Jangan-jangan kita punya masalah dengan Allah sampai gak berani pulang kampung. Ayo, ada masalah apa sama Allah? Ayo kita ngobrol curhat. Punya masalah apa dengan Allah? Ternyata dari kita mayoritas punya dosa masing-masing, betul. Punya aib masing-masing, betul. Makanya selalu saya sampaikan dalam majlis, kalau Anda terhormat, Anda terlihat mulia di mata manusia, bukan Anda yang mulia karena pengetahuan Anda, bukan karena jabatan Anda, tapi karena Allah masih menutup aib kita semuanya. Kalau Allah bukakan aib kita, luar biasa. Kita sungguh hina di mata Allah dan di mata manusia. Apa salah satunya? Yang paling luar biasa kita lalai. Ternyata karena kita lalai terhadap waktu. Waktu kalau kita sering baca 1 tahun gambarnya 1. Tapi coba akan saya uraikan. 1 tahun itu sama dengan 365 hari, sama dengan 8.760 jam. Sekarang pertanyaannya, buat apa nih 8.760 jam? Sekarang kalau 24 jam kita dibagi 3, 1 untuk tidur berapa jam? Sepertiga, 8 jam. Tahu setahunnya berapa tidur kita? 8 kali 365 sama dengan 121,6. Jadi ibu-ibu, hari bu, tidur kita setahun itu 121 hari.
Kerja kita, oke, 8 jam. 8 kali 365 hari. Jadi berapa? Jadi kita sama dengan 121 hari. Sisanya berapa? 121 hari. Buat apa kira-kira? Oleh karena itu yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasangan kita yang mana ada di sisi kita itu adalah tanda dari Allah agar kita nikah. Kita memilih mereka bukan karena untuk dunia, tapi karena kita untuk menuju kepada Allah. Kita memilih pasangan kita, jangan tujuannya hanya untuk keduniaan kita. Kalau milih yang cantik, nanti ketemu yang lebih cantik, ngeleos. Kalau milih yang ganteng, ketemu yang lebih ganteng, ngeleos. Tapi kalau milih karena dunianya saja, dia akan kecewa. Tapi kalau dia milih karena agama, bagaimana ibadahnya, bagaimana kehidupan sholatnya, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pasangan kita adalah makhluk yang diciptakan Allah yang luar biasa. Jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita mengeluh karenanya. Karena apa? Karena memang itu ciptaan Allah. Makanya Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mukmin. Luar biasa seorang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Kenapa luar biasa? Idza asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Wa idza asabahu dharra, sabar. Apabila dia mendapatkan kesulitan, bersabar. Jadi berpasang-pasangan, dua hal ini yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan saja. Bersyukur dan bersabar. Ketika terlihat kekurangannya, bersabar. Ketika terlihat kelebihannya, bersyukur. Dan kita dahulukan kewajiban kita, bukan hak kita. Ketika sama-sama saling mendahulukan kewajibannya masing-masing, maka sebetulnya sedang menikmati haknya masing-masing. Kira-kira sekarang kita sesama suami istri lebih mendahulukan kewajiban atau hak dulu kira-kira? Ayo, kewajibannya dulu atau haknya dulu? Oke, makanya yuk kita dahulukan kewajiban masing-masing. Insya Allah akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal. Terima kasih ini saja kan. Terima kasih banyak Ustaz lelaki ganteng. Bener kan Ustaz? Langsung laki-laki. Iya, binatang ganteng. Masih senyum-senyum kayak gitu. Berarti kita saingan ya Ustaz semuanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga bapak-bapak, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dapat saja berada. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan, ibu-ibu, ya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, perkenalkan nama saya Ibu Siti Hunaini dari Majelis Taklim Al-Quran. Yang saya ingin bertanya, lebih baik manakah mereka secepatnya namun masih dibiayai orang tua, atau tidak ingin menikah sampai punya finansial sendiri? Demikian dari saya Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya bagus nih Ustaz. Mau dua-duanya, ya kan? Nikah dulu tapi belum punya pendapatan. Apa nikahnya nanti aja tunggu punya pendapatan Ustaz? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa dari kalian yang sudah mampu, falyatazawwaj, maka segera menikah. Fa illam yastati', kalau kamu belum mampu, fa alaihi bisawm, maka dia harus tahan dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu adalah benteng bagi kamu. Hadirin rahimakumullah, artinya memang kita melihat dan tahu sejarahnya Kanjeng Nabi menikah umur 25 tahun. Tapi umur 25 tahun Rasulullah sudah bisnis dari umur 12 tahun. Bahkan 6 tahun sudah punya penghasilan menggembala kambing. Artinya umur 25 tahun
itu bukan hanya contoh waktunya, umurnya, tetapi kemapanan beliau, yang mana beliau saat itu sampai melamar Siti Khadijah dengan berapa? Dengan 100 onta. Luar biasa. Oleh karena itu, apabila kita sudah mampu, segerakan. Apabila tidak mampu, maka jadikan Rasulullah sebagai motivasi. Rasulullah masih muda, sudah mapan. Ya kita harus segera mapan. Kenapa? Saya rekomendasikan untuk mapan dulu, karena hadisnya sudah jelas. Kita harus ba'ah. Ba'ah itu kalau sudah siap finansial, siap psikologis, siap mental, siap jasad dan semuanya. Oleh karena itu, apabila sudah siap, maka segerakan. Bagi yang belum siap, maka segerakan apanya? Segerakan untuk menjadi siap. Bukan memundur-mundurnya, apalagi ketika sudah ada calon yang pasti, maka ternyata dia tidak mau dan tidak mau dan tidak mau, karena dia selalu memilih yang lebih lagi, dan itu yang akan menjadi terus mundur dan mundur. Oleh karena itu hadirin, itu saja Ibu. Insya Allah barangkali apabila ada ilmu ini bermanfaat, insya Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kesalahan, itu adalah dari saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Warfurinata. Nah, buat kita semua pemirsa dari bahwa yang namanya pernikahan itu menjadi ibadah kalau kita niatkan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan kalau kita niatnya karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, jadi ibadah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, nggak akan pernah jadi. Karena itu luruskan niat kita. Saya ingat Ustaz ada satu doa yang diajarkan oleh guru-guru, itu pada saat selesai sholat biasa suka doa nih, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada saat kamu ingin mendapatkan istri yang soleh, yang qurrata a'yun, anak yang qurrata a'yun, maka pantaskanlah dirimu agar menjadi imam bagi orang-orang yang taat. Tapi jawabnya dari suami. Pantas sendiri dia jadi imam. Betul ya Ustaz ya? Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Semoga pernikahan yang kita laksanakan, yang sudah menikah, diluruskan lagi nih niatnya ya. Yang bapak-bapaknya dipantaskan jadi imamnya ya Bu ya. Yang di sini imam yang baik semua ya Bu. Amin. Aminnya berapa? Amin. Jangan lupa tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.